Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus dari Tuhan untuk kita membaca dan mendengarkan pemberitaannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang tulus dan rendah. Bimbinglah kami saat kami baca firman-Mu dalam Alkitab. Berikanlah hikmat dan pemahaman untuk kami mengerti pesan-pesan-Mu. Buka hati kami agar kami dapat menerima ajaran-Mu dengan sukacita. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 21 yang menyatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum kedatangannya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucap syukurlah kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi selamat pagi dan shalom. Bagaimana kabar? Baik. Puji Tuhan, kita ada dalam persekutuan lewat kebaktian di pagi ini, itu karena kebaikan Tuhan bagi kita. Saudara-saudara jemaat, selaku persekutuan umat Tuhan, mengawali khotbah saat ini, saya mengajak kita untuk mempersembahkan pujian, syukur dan hormat kepada Tuhan Yesus
Sebab hanya oleh kasih-Nya maka kita tetap terpelihara hingga saat ini. Dan hari ini selaku persekutuan orang percaya di seluruh dunia, kita diperkenankan untuk merayakan satu peristiwa yang penting dalam gereja, yakni peristiwa Pentakosta. Hari ini seluruh umat Tuhan, termasuk kita yang ada di GPIB Betel ini, kita mengenang peristiwa bagaimana Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Kita mengenang bagaimana Roh Kudus mengubah para murid dari orang-orang yang ketakutan menjadi saksi-saksi Kristus yang berani dan penuh kuasa. Hari ini kita mengenang bagaimana pekerjaan Roh Kudus lewat khotbah Petrus yang membuat 3.000 orang bertobat dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sekaligus dia menjadi momentum lahirnya gereja di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara jemaat, bacaan kita tadi Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21. Dia akan memberikan kita gambaran tentang peristiwa itu, dan dia juga sekaligus akan memberikan makna penting bagi kita, bagi saya dan jemaat selaku orang percaya. Mari jemaat, kita lihat secara bersama bacaan kita tadi. Ya, ini bacaan yang memang sudah tidak asing lagi bagi kita, bagi saya dan jemaat. Ya. Karena setiap kali peristiwa Pentakosta, pasti bacaan firman ini diberitakan, pasti bacaan firman ini dikhotbahkan. Tapi tidak berkelebihan ketika dia dikhotbahkan lagi di saat ini, untuk terus mengingatkan kita, saya dan jemaat, tanggung jawab kita dengan peristiwa keturunan Roh Kudus yang Tuhan curahkan bagi kita. Ya. Saudara-saudara jemaat, bacaan kita tadi dia merupakan bagian dari khotbah Petrus. Ya. Dia merupakan bahagian daripada khotbah Petrus, karena khotbah Petrus itu mulai dari ayat 14. Ya. Mengawali khotbahnya, ya, di ayat yang ke-14 sampai ayat ke-16, Petrus lebih dulu melakukan sebuah klarifikasi. Dia melakukan sebuah klarifikasi dengan dia menjelaskan bahwa orang-orang ini, para rasul, mereka tidak mabuk seperti yang disangkakan oleh beberapa orang. Dia buat klarifikasi dulu karena ada tuduhan, karena ada fitnahan bahwa para rasul itu mereka mabuk padahal masih jam 9 pagi.
Saudara-saudara yang beta kasihi dalam Tuhan, setelah Petrus mengklarifikasi, Petrus kemudian menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi karena penggenapan nubuatan Nabi Yoel tentang pencurahan Roh Tuhan yang ada di Yoel 2 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-31. Ya. Saudara-saudara jemaat, dari bacaan kita ada 2 catatan saja yang mau saya sampaikan dalam khotbah ini bagi saya dan jemaat. Kita lihat ayatnya yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Petrus mau bilang dalam khotbahnya bagi banyak orang di saat itu bahwa ayat 17 yang dia sampaikan ini menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pemberian Roh Kudus. Tidak ada diskriminasi dalam pembagi pemberian Roh Kudus. Tidak ada diskriminasi. Ya. Kalau pada zaman Perjanjian Lama, pemberian Roh Tuhan itu hanya pada orang-orang tertentu, tetapi dalam peristiwa Pentakosta itu diberikan kepada semua orang percaya. Tidak ada diskriminasi. Ya, baik yang muda maupun yang tua, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya diberdayakan oleh Roh Kudus. Tidak ada batasan berdasarkan usia, tidak ada batasan berdasarkan jenis kelamin, tidak ada batasan berdasarkan status sosial, tidak. Ya, semua orang yang percaya pada Yesus Kristus menerima Roh Kudus dan diberdayakan untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus. Atau dengan kata lain, saudara-saudara jemaat, ya, pemberdayaan oleh Roh Kudus bukan hanya sekali lagi untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk kita semua. Untuk saya dan untuk jemaat, ya, sebagai umat Tuhan yang telah diberi kesempatan untuk mendengar suara Tuhan dan kemudian menyampaikan pesan Tuhan itu bagi dunia dan bagi sesama kita. Saudara-saudara jemaat, kenapa dalam khotbah Petrus di ayat 17 itu dia mengatakan demikian? Karena pada masa hidup Yoel, karena pada masa pencurahan Roh Kudus, anak-anak, teruna-teruna, hamba-hamba, perempuan, ini bagian dari kaum yang terpinggirkan. Ini bagian dari kaum yang terpinggirkan. Mereka tidak diperhitungkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Mereka dikategorikan sebagai orang-orang kelas 2. Tetapi Roh Tuhan yang hadir pada peristiwa Pentakosta itu telah membuat mereka menjadi hidup, dan hidup mereka itu memiliki makna.
sungguh-sungguh diberdayakan lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus. Dan ini saudara-saudara jemaat menjadi era baru. Ya, ini menjadi era baru dalam sejarah gereja. Dan itu nyata sampai saat ini dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan berjemaat kita. Saudara-saudara jemaat, kemudian hal yang kedua dari bacaan firman Tuhan kita tadi, ayatnya yang ke-21. Dalam nubuatan Nabi Yoel, dalam khotbah Petrus, itu mengarah pada tindakan penyelamatan yang dinyatakan kepada semua orang yang berseru kepadanya. Ya. Saudara-saudara jemaat, kalau kita baca ayat yang ke-18 daripada bacaan firman Tuhan kita tadi, ya. Matahari, bulan itu manifestasi kasih Allah. Ya. Dan kalau di dalam bacaan kita tadi, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan akan menjadi darah, ini menunjukkan murka Allah. Ini menunjukkan murka Allah. Dan jalan keluar supaya tidak terkenal ancaman Tuhan atau murka Tuhan, ayat 21 mengatakan berserulah kepada Tuhan. Ya, berserulah kepada Tuhan. Ya. Kalau berseru kepada Tuhan, saudara-saudara jemaat, maka ancaman tidak akan menimpa mereka. Ini jaminan yang diberikan oleh Allah lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus. Ya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ya. Setelah kita memahami makna peristiwa Pentakosta melalui bacaan kita tadi, Kisah 2 ayat 17 sampai 21. Sekarang mari saya mengajak kita, mari kita merenungkan bagaimana. Mari kita merenungkan bagaimana kita dapat menerapkan kebenaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Pentakosta bukan hanya peristiwa sejarah jemaat. Pentakosta bukan hanya peristiwa sejarah. Tetapi Pentakosta juga dia memiliki implikasi praktis yang kuat untuk kehidupan kita, untuk kehidupan saya dan jemaat. Ya. Karena itu saudara-saudara jemaat, ada beberapa hal saja yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, tujuan pelayanan yang dilakukan oleh gereja adalah membawa semua orang berjumpa dengan Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan manusia itu dari dosa. Ya. Saudara-saudara jemaat, ya. Ketika Petrus berkhotbah, dia melakukan klarifikasi. Itu juga sementara diperhadapkan dengan fitnahan. Itu sementara diperhadapkan dengan tuduhan yang salah. Tetapi saudara-saudara jemaat, Petrus tidak berhenti untuk berkhotbah. Petrus tidak berhenti memberitakan Injil karena Petrus mengasihi orang-orang itu. Petrus ingin supaya orang-orang itu mereka bertobat, mereka kembali kepada Tuhan dan mereka diselamatkan.
kalau Petrus tidak mengasihi mereka? Saya difitnah, saya dituduh, para rasul difitnah, para rasul dituduh. Mungkin Petrus tidak peduli dengan mereka, tapi hal yang menarik ialah Petrus terus memberitakan Injil karena Petrus mengasihi mereka. Petrus ingin mereka bertobat, Petrus ingin mereka diselamatkan. Ya. Saudara-saudara jemaat yang beta kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sekitar kehidupan kita, di lingkungan di mana kita ada dan hidup, di tempat-tempat pekerjaan, di tempat-tempat pengabdian kita, kita juga pasti diperhadapkan dengan orang-orang semacam yang dihadapi oleh Petrus dengan teman-temannya pada peristiwa pencurahan Roh Kudus itu. Ya. Orang Ambon bilang, ketong mau bikin baik juga tapi ketong dapat terbaik. Ketong mau bikin baik juga, tapi ketong selalu dihujat, ketong selalu dihina, ketong selalu dianggap sebelah mata. Tapi Petrus lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus memberikan sesuatu yang bermakna bagi kita. Disitulah tanggung jawab kita untuk mengembalikan mereka kepada Tuhan. Mereka harus bertobat. Tadi dikatakan dalam ayat 17, Roh Kudus itu dicurahkan tanpa ada diskriminasi. Ya. Dari anak-anak sampai orang tua, kita menerima peristiwa pencurahan Roh Kudus itu. Dan karena itu menjadi tanggung jawab kita untuk bagaimana kita bersaksi ketika kita sudah menerima Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Ya. Saudara-saudara jemaat, berani Kak? Di tempat pekerjaan kita bicara tentang Yesus. Beranikah di sekolah kita, di kampus kita, di lingkungan kita bicara tentang Yesus? Beranikah? Ya, saudara-saudara jemaat, kalau ketun di GPM, saya nggak ada masalah ya. Karena memang ketong mayoritas. Bapak Ibu yang orang-orang Ambon, kalau pulang ke Ambon, kalau kita merayakan Natal, kita merayakan Paskah, itu suasananya luar biasa. Ya, suasananya luar biasa. Berani memperkenalkan Yesus. Ya, tapi belum tentu itu terjadi di daerah-daerah ibu bapak yang mungkin mayoritasnya saudara-saudara kekasih kita yang lain. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tapi itu yang mesti kita lakukan. Ya. Kalau kita membuka diri terhadap Roh Kudus, pasti kita diberikan kemampuan. Ya. Pasti kita diberikan keberanian, pasti kita diberikan kekuatan untuk bersaksi tentang Tuhan kita. Karena kita sudah memperoleh kekuatan lewat Roh Kudus dari Tuhan bagi kita. Yang kedua, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setiap kita, saya dan jemaat, pasti selalu rindu agar hidup kita ini dipakai oleh Tuhan. Tapi hal yang mesti kita ingat, Tuhan tidak selalu memakai orang yang hanya memiliki kemampuan, namun hatinya tidak untuk melayani Tuhan. Walaupun kita memiliki kemampuan,
pendidikan, latar belakang sosial dan sebagainya. Namun ketika tidak memiliki hati untuk melayani Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Ya, maka semuanya itu akan sia-sia. Oleh sebab itu yang penting adalah sekali lagi sikap hati kita untuk Tuhan. Apakah kita benar-benar rindu untuk melayaninya? Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai anak kecil. Tuhan bisa pakai orang yang pendidikannya rendah dan sebagainya. Yang penting dia membuka hatinya untuk menerima Roh Kudus. Saudara-saudara jemaat, kebetulan di GPM ada 700 sekian jemaat dengan sekian klasis. Ya. Dan di desa-desa, di jemaat kampung-kampung, itu sumber daya manusianya itu sangat terbatas. Yang jadi majelis jemaat, yang jadi perangkat pelayan itu, ada yang tamat sekolah dasar. Ya. Ada yang mungkin cuma tamat sekolah dasar, mungkin pendidikan tertinggi itu sampai SMP saja. Tetapi Bapak dan Ibu luar biasa. Ya. Luar biasa ketika mereka melayani, luar biasa ketika mereka bersaksi, luar biasa ketika mereka berkhotbah, luar biasa. Kadang-kadang Ibu dan Bapak, ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan di desa, di jemaat-jemaat kita yang terpencil, kadang-kadang ketemu buka mulus ngangai, luar biasa. Luar biasa Tuhan pakai mereka. Ya, Tuhan pakai mereka Ibu Bapak. Siapa saja Tuhan pakai. Yang penting mau membuka diri untuk menerima Roh Kudus. Tuhan akan pakai dia untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang beta kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kalau kita mau diberdayakan, jangan anggap hebat, kuat dan mampunya kita selaku manusia. Siapapun saya dan jemaat, kita manusia, kita terbatas. Dan kita harus tetap mengandalkan Allah di dalam Yesus lewat Roh Kudusnya bagi kita. Ya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, karena itu ya, sebagian kita yang ada dalam kebaktian di saat ini mungkin usianya sudah lanjut, tapi generasi yang ada di bawah kita menjadi tanggung jawab kita untuk mempersiapkan mereka. Gereja punya jenjang pendidikan, pembinaan itu sangat luar biasa. Sekolah minggu, tunas pekabaran Injil, pendidikan katekisasi, ada angkatan muda, ada pelayanan laki-laki, ada pelayanan perempuan. Ini wadah di mana kita mempersiapkan jemaat kita untuk tugas pelayanan dan kesaksian kita. Dan itu mari jemaat kita mulai dari keluarga kita. Ya. Maaf tidak mengajar, tapi sekedar mengingatkan. Ada waktu duduk bersama, berdoa bersama, baca Alkitab bersama. Ada waktu mengawali usbu dengan berdoa, dan ada waktu mengakhiri usbu dengan juga bersyukur. Ya, itu penting. Itu penting saudara-saudara jemaat, supaya semua kita ini terus diberdayakan. Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ya, usbu baru sudah kita masuki. Mari perayaan Pentakosta ini harus memberikan semangat kepada kita, harus memberikan motivasi kepada kita, harus memberikan keberanian bagi kita. Kita terus bersaksi, kita terus melayani, sehingga semakin banyak orang datang mengaku dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan
dan Juru Selamat kehidupan kita. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halit lan Bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, disilakan duduk kembali. Persembahan pujian dari PKP, disilakan.
Jemaat, mari kita berdoa syafaat. Dengan penuh kerendahan hati, muka yang tertunduk malu karena dosa, kami datang kepadamu saat ini, Bapa di sorga, Bapa yang kami imani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami betul-betul merasakan dan mengalami cinta kasih-Mu dalam hidup ini. Itu terbukti ada persekutuan kasih lewat kebaktian jam 9 pada jemaat GPIB Betel Bandung. Sekaligus kami merayakan peristiwa Pentakosta keturunan Roh Kudus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi semua kami, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Dengan pencurahan Roh Kudus yang sudah kami terima, kami punya tanggung jawab iman di mana saja kami ada dalam hidup ini untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus, untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Walaupun ada tantangan, ada ancaman, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan memberikan kekuatan, keberanian. Itu janji, itu jaminan Tuhan bagikan. Tuhan pakai kami. Mulai dari rumah tangga. Sebagai orang tua, papa, mama, opa, oma. Sebagai anak-anak cucu, Tuhan pakai kami dalam pekerjaan pelayanan-Mu di jemaat ini, tetapi juga di tempat-tempat yang lain. Tuhan pakai kami di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tempat pekerjaan, di tempat usaha, di lingkungan di mana kami ada dan hidup sampai saat ini. Supaya benar-benar Bapa, lewat kehidupan kami, perilaku, tutur kata, pemikiran, semakin banyak orang yang datang, percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan penyelamat kehidupan kami. Kami berdoa bagi persekutuan jemaat GPIB Betel Bandung, Ibu Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta In, Ibu Bapak atau Ibu Pendeta Jemaat, penatua, diaken, pengurus wadah-wadah pelayanan, badan koordinasi pelayanan di sektor-sektor, badan-badan pembantu pelayanan di jemaat ini. Tuhan Yesus, Tuhan tahu pergumulan jemaat ini, pergumulan bagi pembangunan fisik, pengecetan gedung gereja yang sementara dilakukan, tapi juga pergumulan bagi pelayanan, pembinaan mental, spiritual umat. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu ini supaya dalam setiap pelayanan yang dilakukan benar-benar Tuhan dimuliakan dan umat ini merasakan dan mengalami shalom, damai sejahtera dalam hidup ini.
Tuhan berkati umat di jemaat ini. Anak sampai orang tua yang lanjut. Secara pribadi maupun rumah tangga. Mereka punya pergumulan khusus dengan Tuhan. Mereka punya pergumulan bagi anak-anak cucu dalam pertumbuhan fisik, mental, pendidikan dan masa depan yang ingin diraih. Bahkan ada anak-anak kekasih dari luar kota Bandung ini yang sementara mengikuti pendidikan. Mereka bersekutu dengan kami. Mereka punya pergumulan atas pendidikan yang sementara ditekuni. Tuhan pemilik hidup, Tuhan pemilik masa depan. Kami pertaruhkan hidup dan masa depan anak-anak cucu kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan itu dan pada waktunya akan indah bagi mereka. Kami percaya selaku orang tua jerih lelah keringat yang bercucuran. Pergumulan kami dengan Tuhan tidak sia-sia. Pada waktunya kami diberikan kesempatan untuk menikmati dengan semua anak-anak dan anak-anak yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di sorga, berkati pekerjaan umat-Mu ini. Dengan pendapatan tetap ataupun pendapatan tidak tetap. Tuhan Yesus, Engkau sumber berkat bagi kami. Kami percaya sungguh Bapa, apa yang menjadi kebutuhan kami dari semua usaha dan kerja, Tuhan akan mencukupkan itu bagi kami semua. Bapa di sorga, kami berdoa bagi umat yang sakit dalam upaya-upaya pemulihan di jemaat ini. Kami menyebutkan nama mereka untuk Tuhan. Ibu Tuti Laleno, anak Mika Moraki Maleke, Ibu Tolong Tuaidan, Ibu Weike Lopis, Ibu Mia Lodewit, Bapak Yunus Fu, Ibu Herni Tunyah, Bapak Beni Haspers, Ibu Ati Tumengteu, Ibu Yece Pangalila, Bapak James Tutuarima, Bapak Silam Mulyono, Ibu Edi Suratno, Ibu Repi, Bapak JS Nangka, Ibu Nelly Nitah Bani, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit. Tuhan tabib yang benar, Tuhan dokter yang agung, Tuhan jamah, Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan, supaya mereka dipulihkan dan kembali lagi ada dalam persekutuan dengan kami. Kami berdoa bagi warga jemaat sektor 2, keluarga Ibu Martilda D. Patinama, keluarga Bapak Wisnu Aviantoro Sihaloho, keluarga Ibu Kristiani Oktavia Huwae, keluarga Bapak Antoni Lalu, keluarga Bapak Hengki Toleh. Tuhan, kami percaya Tuhan kenal keluarga-keluarga ini daripada kami. Apa yang menjadi gumul, apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka, Tuhan pasti menjawab itu pada waktunya bagi keluarga-keluarga ini. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan Yesus bagi gumul khusus lainnya. Hamba berdoa secara langsung, tetapi umat-Mu yang ada di tempat duduk mereka saat ini, mereka pun sementara mengangkat hati kepada Tuhan dalam berbagai gumul mereka. Tuhan dengar kami, Tuhan terima kami, Tuhan jawab kami. Kami mengaminkan kebenaran firman-Mu, bahwa ketika kami berserah penuh kepada Tuhan, hidup dalam percaya yang sungguh kepada Tuhan,
pengharapan dan percaya kami tidak sia-sia. Pada waktunya kami melihat dan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang diberikan bagi kami dari Jemaat Khusus GPM Hokim Tong Ambon, hamba yang berdosa dalam pelayanan pemberitaan firman, paduan suara dengan puji-pujian. Tuhan, kami satu di dalam Tuhan. Biarlah persekutuan bersama ini tetap terjaga, terbina, terpelihara dengan baik. Semua yang telah dilakukan bagi kami tidak sempat untuk membalasnya Bapa. Tapi kami percaya berkat Tuhan akan terus melimpah di tengah-tengah persekutuan Jemaat GPIB Bethel Ambon ini dalam menjawab kebutuhan pelayanan tiap-tiap hari. Terima kasih Bapak untuk semua yang menunjang jalannya kebaktian ini. Majelis bertugas, paduan suara, kolektan, kemudian juga petugas sound, petugas multimedia, kostor, cleaning service. Terima kasih Bapak. Tuhan pakai mereka dengan semua talenta dan karunia, supaya lewat pelayanan mereka, misi Tuhan di jemaat ini juga terus mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Tuhan, hamba mohon ampun kalau dalam kebaktian ini ada yang salah yang kami buat, supaya dalam pengampunan-Mu itu Bapa di sorga, perjalanan hidup kami di usbu yang baru yang sudah kami masuki ini adalah perjalanan hidup bersama Tuhan Yesus Kristus lewat tuntunan kuasa Roh Kudus. Ini kami Tuhan, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah pelayan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya paduan suara hit sekali lagi dipersilakan untuk memuji Tuhan.
Mohon perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara. Sehubungan dengan pemberian persembahan syukur pada setiap pelaksanaan ibadah, akan diedarkan 2 kantong persembahan. Kantong biru untuk kegiatan rutin dan kantong merah untuk kegiatan sinodal. 2 kotak yang di depan adalah bagi jemaat yang akan memberikan persembahan syukur Pentakosta dan khusus lainnya, serta untuk pemeliharaan gedung. Selain pemberian secara langsung, dapat dilakukan juga melalui mobile banking, barcode, atau penyetoran langsung ke kantor gereja, serta ditransfer melalui rekening GPIB Bethel Bandung di Bank Mandiri, BNI, dan BCA. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam kitab Mazmur 54 ayat 8 yang mengatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur kepada namamu, sebab engkau baik ya Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
segera. Jemaat, mari berdiri. Untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan secara berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian Bapak, Ibu, Saudara untuk warta jemaat. Bidang teologi. Mengawali warta jemaat, kami presbiter mengucapkan terima kasih untuk pelayan firman dan semua perangkat pelayan yang melayani di hari ini. Kepada Pendeta Luisa Mustamu Papilaya STH dari GPM Hok Im Tong Ambon. Paduan Suara GPM Hok Im Tong Ambon. Juga kepada Paduan Suara PKLU GPIB Betel dan Paduan Suara PKP GPIB Betel. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga Rabu 29 Mei 2024 akan dilaksanakan secara terpadu di Gedung Gereja Betel pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mohon kehadiran warga jemaat. Pelkat GP. Ibadah Pelkat GP akan dilaksanakan pada hari Jumat 31 Mei 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di GSG Betel lantai 3. Di warta jemaat tertulis tanggal 24 Mei, mohon diralat seharusnya tanggal 31 Mei. Pelayan firman Penatua JF Tamaela. Pelkat PKLU. Ibadah Pelkat PKLU akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Mei 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat di GSG Betel lantai 3. Pelayan firman Pendeta Marlis Destoni Hina. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 4. Sidang Majelis Jemaat GPIB Betel Bandung Triwulan 4 akan dilaksanakan pada hari Kamis 23 Mei 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat di GSG Betel Jalan Wasukencana 1. Mohon kehadiran Bapak Ibu tepat pada waktunya. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, sehubungan dengan kunjungan jemaat GPM Hok Im Tong Ambon, diberikan kesempatan kepada Pendeta Martina Nanlohi Latuperisa selaku KMJ GPIB Betel Bandung untuk menyapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Selamat baku dapa. Pertama-tama, rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Kepala Gereja, yang karena perkenaannya, sebuah kita bisa menikmati sebuah persekutuan sebagai keluarga Allah. Ketika Majelis Pekerja Harian Gereja Protestan Maluku bersurat kepada GPIB Jemaat Betel dalam kaitan dengan kunjungan keesaan dari wadah pelayanan Jemaat Khusus Hok Im Tong Ambon, dengan sukacita kami menyambut apa yang menjadi
kerinduan dari Gereja Protestan Maluku untuk berkunjung di Persekutuan GPIB Jemaat Bethel ini. Yang pertama, selain dari gereja seasas, tapi juga GPIB adalah gereja saudara. Itulah sebabnya tidak salah kalau boleh berlangsung banyak hal dalam kehidupan kita sebagai keluarga Allah. Catatan penting yang menjadi inspirasi bagi kehidupan semua kita, ketika kehadiran dari wadah pelayanan perempuan Hokim Tong, yang di dalamnya nanti akan ada dirangkaikan dengan sharing pelayanan. Sekalipun ketong basudara, tapi dalam kehidupan membangun persatuan ketong punya keunikan, dan itulah sopannya ketong mau diperkaya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, wadah perempuan dari GPM Jemaat Khusus Hokim Tong ini didampingi oleh kedua rekan pelayan firman dan sakramen. Yang pertama adalah Ibu Pendeta Mustamu Papilaya. Dalam sapaan setiap hari ketong orang Ambon paling senang kalau panggil nama yang pendek, Ibu Pendeta Low. Terima kasih Ibu untuk kehadiran dalam pendampingan dan pelaksanaan pelayanan. Demikian juga bersama dengan Ibu Pendeta Fernandus Latui Hamalo. Ada keluarga Fernandus yang banyak di tempat ini, pasti juga Ibu Pendeta jumpa. Beliau adalah salah satu dari BPH Sinode yang kalau tidak salah beliau adalah Kepala Biro Pendidikan dan Kesehatan. Jadi wadah perempuan ini sehat datang dan pergi karena didampingi oleh Kepala Biro Pendidikan dan Kesehatan. Juga dengan beberapa rekan diaken dan penatua sebagai tanda bahwa semua pelayanan kategorial ini ditopang penuh oleh Majelis Jemaat. Oleh sebab itu kami bangga bercampur haru Bapak Ibu untuk persekutuan yang boleh terjalin, karena bukan saja kita beribadah, tapi juga kita akan ada dalam sharing pelayanan. Sebuah kesempatan baik yang ketika dari GPM boleh datang di GPIB, mengingatkan kepada kita semuanya tentang gereja saudara ini yang harus tetap terpelihara. Ada kebahagiaan tadi yang disampaikan dalam pujian Ku Berbahagia, lalu kemudian dalam bahasa Mandarin. Karena memang wadah pelayanan perempuan Hokim Tong ini bagi GPM ini adalah jemaat khusus. Dalam penyampaian sharing kemarin dengan Perwama, ada 3 jemaat khusus di GPM. Karena sebagian besar adalah etnis Tionghoa. Tapi karena kawin mawin bukan lagi hanya khusus etnis Tionghoa, tapi semua adalah basudara satu gandong karena keluarga Allah. Barangkali yang seperti itu akan kita teruskan dalam sharing dengan PKP. Tapi yang pasti ini sebuah keunikan yang perlu untuk kita bagikan dan terus kita rawat. Ternyata Ambon dan Sunda itu katanya paling dekat. Ya. Jadi ada lagu Halo Halo Bandung, ada kata beta di sana. Oleh sebab itu tadi Ibu Pendeta menyampaikan juga beta. Jadi Ambon dan Sunda itu sangat dekat dengan kata lagu Halo Halo Bandung. Lalu kemudian saya mencoba, karena di tanah Sunda ini selalu ada apa itu? Ada pantun ya? Ya. Tidak salah Bapak Ibu kasih kalau saya juga lalu kemudian mengemas itu dalam sebuah pantun. Ya, walaupun tidak seutuhnya pantun, tapi saya berdiri di sini dengan memakai baju sedikit khas Sunda, walaupun tidak sepenuh Sunda, Ambon Sunda. Lalu saya punya sahabat PKP memang adalah khas Sunda. Mau menyatakan bahwa ketika Bapak Ibu datang dari manapun, kami mau sambut dengan kekhasan Sunda. Karena di tanah Sunda ini kita berada. Bapak Ibu kasih dari Ambon ke Bandung, kunjungan Hokim Tong ke Bethel. Sudah lama beta tidak berjumpa, itu kata lagu dalam Halo Halo Bandung. Tapi di tanah Sunda katong semua baku dapa. Baik Bapak Ibu kasih, itulah keluarga Allah tanpa mengenal sekat dan batas. Semua kita dipertemukan
Dan kiranya perjumpaan seperti ini akan terus kita bangun, kita tingkatkan dengan siapapun. Bethel selalu welcome. Itulah sebabnya kami atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethel, seluruh keluarga besar Jemaat GPIB Bethel, dengan segala kekurangan dan kelemahan, keterbatasan dalam menyambut, tapi hati kami terbuka penuh sukacita untuk kehadiran kunjungan ini. Jemaat tamu, jemaat simpatisan yang juga seringkali menikmati persekutuan dengan keluarga Allah di tempat ini. Semua katong basudara, semua katong satu gandong di dunia berjumpa, apalagi nanti di rumah Allah Bethel, semua katong berjumpa. Selamat merayakan Pentakosta, kekuatan kuasa Roh Kudus memberkati katong semua, memberkati wadah perempuan, wadah pelayanan perempuan Hokim Tong Ambon. Salam kami dari keluarga besar GPIB Bethel kepada Majelis Pekerja Harian Gereja Protestan Maluku yang juga mempercayakan Ibu Bapak ada dalam pelaksanaan kunjungan ini. Salam dari semua kita yang beribadah saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Immanuel sampai Maranatha. Ibu dan Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, seperti yang disampaikan oleh Ibu Pendeta In, kami dari Jemaat Khusus GPM Hokim Tong Ambon, semenjak hari Selasa tanggal 14, kami ada di Bandung dan kami menginap di Wisma Gereja Pasundan, Jalan Dewi Sartika. Selama kami ada di Ambon, ada beberapa kegiatan yang kami ikuti sebagai upaya pemberdayaan bagi perempuan 2 Jemaat Khusus GPM Hokim Tong Ambon. Dan kemarin kami dilayani 1 hari penuh oleh Persekutuan Maluku yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya. Dan saat ini kami diberikan kesempatan untuk melayani di Jemaat GPIB Bethel Bandung. Sebentar sore kami ada bersama dengan Jemaat Khusus Hokim Tong yang ada di Bandung juga. Ibu dan Bapak, kalau tadi persembahan pujian ada bahasa Mandarin, itu kami punya kekhususan. Dalam rumpun liturgi GPM tetap bahasa Mandarin itu dipergunakan. Dalam puji-pujian, pembacaan Alkitab, pengakuan iman, itu cara menjaga kekhususan daripada Jemaat Khusus GPM Hokim Tong Ambon. Ibu dan Bapak, terima kasih buat Ibu Pendeta In, Ibu Pendeta Jemaat, Bapak Ibu Majelis, seluruh perangkat pelayan, bahkan Jemaat GPM Bethel yang telah menerima, melayani dan memberikan kesempatan bagi kami dari hari kemarin sampai hari ini. Kalaupun ada yang salah-salah, kami juga mohon maaf. Tadi khotbah juga kadang saya, kadang beta, penyesuaian Ibu dan Bapak. Tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Kalaupun ada yang salah kami mohon maaf. Dan kami akan kembali Senin besok. Dan subuh ada sebagian kembali dan sebagian juga masih ada di keluarga-keluarga masing-masing. Ibu Bapak, sekali lagi terima kasih banyak. Kita tetap satu di dalam Tuhan. Kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Dan
Saudara-saudara jemaat, angkatlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat disilakan duduk, kita ada dalam doa syukur. Saudara-saudara jemaat, atas nama pelayan dan presbiter bertugas, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki usbu baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.